Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafaq. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta jajarannya, para asatid, para hujjaj, Bapak Ibu sekalian jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat rukun Islam, syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa, haji, itu yang paling berat secara fisik kayaknya puasa. Sebab kalau syahadat gampang, tinggal ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selesai. Sholat paling lama 10 menit, paling rata-rata jamaah sholatnya 5 menit, ya Pak. Kalau kali 5 baru 25 menit. Menunaikan zakat, ya rata-rata kita paling zakat fitrah 3,5 liter. Banyak mereka zakat mana di sini? Insya Allah nggak banyak. Yang keempat, haji. Haji itu bagi Pak Yadi yang udah haji, itu paling lelahnya tanggal 9 wukuf di Arafah, 10, 11, 12 melontar Jamrah, nafar awal udah pulang ke Mekah, nafar sani sampai tanggal 13, cuma 5 hari, seminggu lah paling lelah. Tapi puasa 30 hari, yang biasa ngopi nggak ngopi, ya Pak, yang pesan rokok nggak rokok, yang biasa sarapan nggak sarapan, berat. Nah, oleh karena itu para ulama membagi manusia itu ke dalam 4 golongan. Yang pertama, kaum khalaqahullah li khidmatihi wa li jannatihi, suatu kelompok masyarakat yang Allah ciptakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah sekaligus mendapatkan surganya. Siapa mereka? Yang pertama, para nabi. Para nabi itu melaksanakan syariat yang Allah sudah ditunggu sama surga. Siapa mereka? Para aulia, para wali. Ya, kalau di Indonesia ini paling terkenal ada wali soleh. Mereka melaksanakan syariat Allah, surga sudah menunggu mereka. Siapa lagi? Orang-orang soleh di dunia beribadah kepada Allah, puasa di bulan suci Ramadan, sholat, zakat, lalu sudah ditunggu surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa orang-orang soleh, para nabi, para aulia mau melaksanakan syariat yang berat seperti puasa Ramadan? Dalam Quran Allah menyatakan, man amila sholihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa saja orang yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, kami akan berikan dia kehidupan yang baik. Apa yang dimaksud dengan kehidupan yang baik? Kata ulama, lazzatul
itu tidak semua mendapatkan. Saya tadi naik angkot dari stasiun Tangerang Kota ke sini. Itu orang dagang tuh, itu pada ngebus orang teh pucuk gitu ya. Gak pada puasa. Kenapa? Ladzatut ta'ah, kenikmatan melakukan perbuatan taat. Orang yang berpuasa meskipun siang, lapar, haus, tapi dia mendapatkan, diberikan kenikmatan oleh Allah yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak puasa. Kapan? Waktu berbuka. Kata Nabi, "Fakatan ini fakatan." Orang yang puasa itu punya dua kegembiraan. Yang pertama, inda iftari, ketika dia berbuka. Besok Bapak di sini gak usah puasa semua. Bukan saya gitu ya. Gak usah puasa semua. Sama-sama minum pas beduk maghrib. Yang satu puasa, yang satu gak puasa. Saya yakin yang gak puasa tidak akan mendapatkan kenikmatan seperti yang puasa. Benar kan? Itu beda. Jadi Allah memberikan lapar, rasa lapar, dahaga di siang hari, Allah ganti ketika berbuka itu. Maka itulah rahasianya kenapa kita sampai hari ini masih puasa. Karena kita mendapatkan kenikmatan melaksanakan perbuatan taat. Itu yang pertama. Yang kedua, qaumun khalaqahumullahu la lihikmatihi walakin li jannatihi. Orang yang Allah ciptakan untuk tidak beribadah atau beribadah tapi sedikit, tapi dapat surganya Allah. Ada nggak orang yang nggak ibadah atau ibadahnya sedikit tapi masuk surga? Ada nggak? Ada nggak? Ada. Siapa? Pertama, orang yang lahir dalam keadaan non muslim, nonis, remajanya non muslim, dewasanya non muslim, udah besok mau meninggal masuk Islam, masuk surga masuk neraka. Kenapa? Karena akhir hidupnya dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Orang Islam, lahir Islam, tapi dari remaja mabuk, dewasa mabuk, tua mabuk, gak pernah sholat, gak pernah puasa, udah mau meninggal, taubat setobat-tobatnya, masuk surga atau masuk neraka? Surga. Cuma dalam hati gitu nerakanya. Diterima gak taubatnya? Diterima. Innamat taubatu lilladzina ya'maluna su'an bijahalatin summa min qarib faulaika yatubu alaihim. Sesungguhnya taubat itu bagi orang yang melakukan perbuatan buruk lalu kemudian dia bertobat dan Allah menerima taubatnya. Ada enggak orang yang tidak diterima taubatnya? Ada. Siapa? Satu, walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Orang yang tidak diterima taubatnya itu orang yang kalau nyawanya bersih dan tinggal di tenggorokan, dia mau bertobat enggak diterima karena sudah di tenggorokan. Ada lagi enggak? Ada. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar. Orang yang meninggal dalam keadaan non-Islam tidak diterima taubatnya. Kalau ada orang nonis datang ke sini bawa sapi limusin besar mau korban di sini, terima apa?
Diterima apa enggak? Sapi diterima. Tapi bagi yang korban karena dia nonis jadi ibadah enggak? Jadi ibadah enggak? Kenapa enggak jadi ibadah? Karena dia belum masuk Islam. Jadi walaupun dia tiap saat sedekah ke anak yatim, sedekah ke fakir miskin, kalau Idul Adha bawa sapi, tetap tidak diterima oleh Allah karena belum masuk Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, kaum khalaqahumullah la lihikmatihi wa lijannatihi. Sekelompok masyarakat yang Allah ciptakan tidak untuk ibadah, tidak juga untuk masuk surganya Allah. Siapa mereka? Non-Islam, orang kafir. Tidak disuruh ibadah, tidak disuruh untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya bibi bertanya kepada saya, tadi bibi dapat orderan makan siang dari non-Islam. Karena ini Ramadan, diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Saya pun terima, Bi. Kenapa? Kenapa? Karena orang non-Islam tidak terkena perintah puasa bukan? Jadi kita yang membantu memasarkan mereka bukan ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, bukan membantu atas perbuatan dosa, tapi kita karena memang mereka tidak menerima perintah puasa, maka mereka tidak makan, tidak masalah. Cuma bagian daripada toleransi, tentu mereka makannya jangan di depan orang yang sedang berpuasa, kan gitu. Terakhir, kaumun khalaqahumullah lihikmatihi la lijannatihi. Sekelompok masyarakat yang Allah ciptakan untuk ibadah tapi tidak dapat surganya Allah. Ada nggak? Ibadah dia rajin tapi nggak masuk surga. Ada nggak? Siapa mereka? Orang lahir dalam keadaan Islam, remaja rajin ibadah, dewasa rajin ibadah, sholat nggak pernah tinggal, puasa nggak pernah tinggal. Begitu sudah tua, rajin ibadah juga. Besok mau meninggal, dia keluar dari Islam. Masuk surga, masuk neraka. Neraka, surga. Kenapa? Akhirnya dia tidak dalam keadaan Islam. Dari 4 tadi, Bapak Ibu, mana yang paling enak? Ingat kamu nggak? Mana yang paling enak? Yang paling enak nomor 2. Enggak ibadah tapi masuk surga. Ente kemana aja nggak pernah sholat? Rajin Ustaz, kalau udah tua saya rajin ke masjid. Kalau usianya sampai tua. Dan kalau lagi nyekek botol tiba-tiba ada istilahnya apa? Lepas urusan aja kan. Makanya walaupun yang paling enak itu yang kedua, tapi yang paling tidak ada risiko yang nomor 1. Kita ibadah, insya Allah dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita puasa ini kan endingnya la'allahum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Kata Abdurrahman bin Auf menjelaskan kepada Sayyidina Umar ketika ditanya, bagaimana menurut engkau wahai Abdurrahman bin Auf terkait dengan puasa? Orang yang berpuasa dia akan bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah seperti orang yang jalan di
Kira-kira bagaimana kalau kamu lewat di situ nggak pakai sendal, melewati padang rumput itu bagaimana? Udara. Yang pasti nyari yang tidak ada pohon duri. Kira-kira orang pertama begitu. Oh ini bagian saya ambil. Oh ini bukan bagian saya tidak. Oh ini hak saya ambil. Oh ini bukan hak saya. Jadi orang yang bertakwa itu bukan kayak tong sampah. Tahu tong sampah kan apa ya? Apa aja? Semuanya masuk. Jadi orang pertama nggak begitu. Yang halal diambil, yang haram Yang ditinggalkan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa, sehingga kita bisa memilih mana yang benar, mana yang baik, mana yang menjadi hak kita, itulah yang kita ambil. Itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.